Selamat pagi, para penonton sekalian. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Jumpa lagi di channel Media Belajar, Mr. Seran. Channel ini dibuat untuk mempermudah proses belajar anak-anak kita di dalam kelas. Cahaya altar serta cahaya layar, Andro yang tersesat serta kembali. Di Sungai Liat, sebuah kota mungil di Pulau Bangka, berdirilah sebuah paroki bernama Santa Maria Pengantara Segala Rahmat. Setiap kali dibunyikan, lonceng gereja paroki ini membahana, menyusup sampai ke setiap sudut geng. Di paroki itu ada sebuah keluarga Katolik, sepasang suami istri yang memiliki seorang putra semata wayang. Nama putra mereka adalah Andro, yang berusia kira-kira 11 tahun. Saat masih duduk di sekolah dasar, Andro terkenal dengan sinonim namanya, dengan semangat dan sukacita untuk paroki. Setiap hari Minggu, dialah yang pertama tiba di gereja. Dengan cekatan, Andro sigap membantu pastor, mulai dari menyiapkan perlengkapan misa, menyalakan lilin, hingga membunyikan lonceng menjelang misa kudus. Di luar misa, suara Andro yang jernih dan melengking indah adalah andalan primer di koor Bina Iman Anak. Bernyanyilah bagi Allah dengan sukacita, serunya dengan senyum tersungging. Andro selalu berusaha menularkan energi kepada teman-teman kecilnya. Umat paroki sangat mengenal, mengagumi, dan menyayanginya. Kedua orang tuanya tersenyum bangga dan berkata, jika melihat Andro di altar, cita rasa gerejanya jadi lebih hidup. Anak itu punya bakat dan ketulusan hati. Setelah Andro masuk SMP, semua kecerahan itu mulai memudar. Di ulang tahunnya yang ke-12, ayahnya memberikan ponsel pintar gadget tercanggih waktu itu. Paras Andro bersinar, jauh lebih terang daripada cerahnya lilin altar. Terima kasih ayah, ini hadiah terbaik seumur hidupku. Awalnya, gawai itu hanya alat komunikasi dan media belajar. Tetapi, mirip pintu yang terbuka ke dunia lain, Andro terseret cepat ke dalamnya. Game online, kompetitif, Facebook, Instagram, dan TikTok, berbagai media sosial lain, serta video pendek yang tak kenal habis menghipnotis dirinya. Dulu, setiap malam selalu berhias doa rosario bersama mama dan papanya. Tetapi sekarang, semua itu sirna, berganti dengan kesibukannya scrolling serta mabar, main bareng, hingga matanya berair dan memerah. Hari Minggu, yang dulu menjadi hari sukacita melayani, kini berubah sebagai hari di depan layar. Andro, ayo siap-siap ke gereja, panggil ibunya setiap minggu pagi. Andro menggunakan headset terpasang menjawab tanpa menoleh. Nanti aja ma, aku lagi main game bersama teman-teman. Lagian, misalkan bisa ditonton online. Lonceng gereja terdengar nyaring dari kejauhan, tetapi dia tidak beranjak. Cahaya layar ponsel sudah menggantikan cahaya altar di hatinya. Waktu berlalu begitu cepat. Jubah misdinarnya tergantung berdebu pada belakang pintu kamarnya. Andro menghilang tanpa bekas dari latihan koor serta seputaran altar. Teman-teman gerejanya pun mulai berbisik bertanya-tanya, kenapa ya Andro gak pernah latihan koor dan ikut misdinar lagi? Dulu dia semangat banget. Tapi Andro bergeming tidak peduli. Baginya dunia digital terasa jauh lebih seru serta instan. Ia merasa bahwa gereja dan kegiatannya mulai membosankannya. Tuhan sudah terasa terlempar jauh. Jika Tuhan itu ada, kenapa saya harus repot ke gereja? Aku bisa cari semua jawaban di internet. Mulai timbul pikiran sinis. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Sekarang Andro duduk di bangku kelas 9. Saat itu ada momen merayakan pesta pelindung paroki, anak-anak Bina Iman yang bertugas untuk kur. Pada perayaan puncaknya, Andro secara tidak sengaja melewati depan gereja. Dengan berjalan kaki, tiba-tiba ia berhenti. Telinganya menangkap melodi yang akrab. Teman-teman koor Bina Iman Anak sedang menyanyikan lagu yang dulu pernah ia pimpin, Kau Sahabatku, Ya Allahku. Andro berdiri di celah pohon besar di depan gereja, mengintip ke arah dalam gereja. Ia melihat anak-anak yang dulu dia latih, kini berdiri di depan altar.
bernyanyi dengan paras bersinar penuh gairah. Perasaan hatinya sedih, air matanya menetes tanpa mampu ia tahan. Bukan air mata duka, melainkan air mata penyesalan serta kerinduan. Dulu saya ada di sana, bisiknya, suaranya tercekat. Ia sadar, kegembiraan yang ia nikmati ketika berdiri di altar itu tidak pernah ditemukannya lagi dalam dunia game atau media sosial. Dan di malam harinya, Andrew duduk sendirian di dalam kamarnya. Dia menggenggam ponsel canggihnya, tetapi kali ini tidak ada lagi rasa senang. Dia merasa kekosongan dan kehampaan menyergap batinnya. Seluruh chat dan game yang sempat dia kejar sekarang terasa tidak berarti lagi. Pandangannya tertuju ke sudut kamar, di mana tergantung salib kecil hadiah pastor paroki ketika beliau pertama kali menjadi misdinar. Dia mengambil salib itu dan memegangnya erat, lalu dia mulai menangis. Allahku, aku rindu menyanyikan lagu buatmu, aku rindu melayanimu, tetapi aku sangat memalukan. Aku telah jauh sekali darimu. Di tengah keheningan itu, ia merasa semayup mendengar suara lembut di hatinya. Suara yang sama mirip waktu ia dulu melayani di altar Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Andrew, tetapi engkau yang berhenti memanggilku. Andrew terus menangis hingga larut. Air mata itu membasuh jiwanya, menjadi air mata pertobatan sejati. Ia menyadari bahwa koneksi sejati bukanlah koneksi wifi yang selama ini dia cari, melainkan koneksi hati yang mengandalkan Sang penciptanya, yaitu Allah sendiri. Malam hari itu juga timbullah niat baru untuk kembali melayani Tuhan. Keesokan harinya, Andrew kembali ke gereja, tak lagi dengan ponsel di tangan, melainkan dengan hati yang terbuka. Ia tidak hanya menemukan pulang iman, tetapi didapatinya juga kedamaian dan sukacita yang tidak pernah mampu diberikan sang global digital manapun. Hanya Tuhan yang sanggup memberikannya sukacita sejati. Perlahan rasa yang dulu pernah ada itu mengalir kembali memenuhi hatinya.